Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebuah sudut kota, duduklah seorang lelaki berkulit hitam dengan wajah yang teduh namun dipenuhi kesedihan. Dialah Bilal bin Rabah, muadzin yang suaranya pernah mengguncang langit dan bumi dengan kalimat tauhid. Hari-harinya terasa hampa. Sejak kepergian Rasulullah, suaranya seakan terkunci oleh rindu yang teramat dalam. Kemudian, ada sosok langkah perlahan mendekat ke arahnya. Seorang sahabat mulia, pemilik hati yang lembut dan iman yang kokoh. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar melangkah dengan hati yang syarat beban. Ia mendatangi Bilal yang sedang duduk terdiam. Wajahnya menyimpan duka yang begitu dalam. Sejak Rasulullah wafat, tak sekalipun ia kembali mengumandangkan azan. Abu Bakar menatap wajah polos itu, menahan sesak di dada yang hampir tak tertahankan. Dengan suara bergetar namun penuh harap, ia berkata, "Wahai Bilal, sudikah kiranya engkau kembali mengumandangkan azan? Sejak Rasulullah wafat, belum pernah lagi kudengar lantunan suaramu." Permintaan itu menggantung di udara, seakan menanti jawaban yang berat untuk diucapkan. Bilal tetap terdiam, tatapannya kosong, seolah menyimpan kenangan yang tak mungkin bisa terulang. Kenangan di saat ia mengumandangkan azan dan Rasulullah menjawabnya dengan penuh cinta di sampingnya. Air matanya perlahan jatuh, membasahi pipi yang tegar. Akhirnya, dengan suara yang syarat kepedihan, Bilal berkata lirih, "Wahai Abu Bakar, biarkan aku menjadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Kata-kata itu membuat suasana semakin pilu. Bukan karena penolakan, melainkan karena cinta yang begitu dalam. Cinta seorang sahabat kepada nabinya. Cinta yang membuat suaranya terasa tak lagi bermakna tanpa sosok yang selama ini ia panggil dalam setiap azan. Abu Bakar terdiam. Ia memahami betapa dalam luka itu. Ia pun merasakan kehilangan yang sama. Namun sebagai khalifah, ia tahu bahwa umat membutuhkan suaranya. Suara yang dahulu membangunkan hati-hati yang lalai, yang menggetarkan dada orang-orang beriman. Suara yang menggema di setiap sudut kota. Maka Abu Bakar berusaha membujuk Bilal supaya bersedia mengumandangkan azan. Namun desakan yang lembut itu justru melahirkan jawaban yang tegas. Bilal menatap Abu Bakar dalam-dalam. Suaranya tenang, tetapi syarat makna dan kenangan. "Wahai Abu Bakar, dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu atau karena Allah? Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Pertanyaan itu menghentikan segala kata. Abu Bakar hanya bisa tertunduk, tak lagi kuasa mendesak Bilal. Kesedihan karena wafatnya Rasulullah benar-benar mengendap dalam hati Bilal bin Rabah. Setiap sudut Madinah menyimpan kenangan, masjid tempat ia mengumandangkan azan, jalan-jalan yang pernah dilalui Rasulullah, dan hari-hari ketika suaranya memanggil, lalu beliau menjawabnya dengan langkah penuh cinta. Kini semuanya terasa berbeda. Kota itu tetap sama, tetapi tanpa kehadiran Rasulullah, ia seperti kehilangan ruhnya. Setiap kali Bilal menapaki jalanan kota Madinah, bayangan senyum Rasulullah selalu hadir di benaknya. Kota Madinah yang penuh kenangan, tak lagi sanggup ia pijak dengan tenang. Kesedihan itulah yang akhirnya mendorongnya mengambil keputusan besar. Ia memilih meninggalkan kota yang sangat ia cintai. Bilal bergabung bersama pasukan Futuhat Islam menuju wilayah Syam. Sebuah perjalanan yang terasa berat sekaligus meninggalkan kenangan.
Di sanalah ia menghabiskan hari-harinya. Jauh dari Madinah, berusaha meredam rasa pilu dan duka oleh kerinduan. Di tanah Syam, di kota Homs yang tenang, Bilal bin Rabah menjalani hari-harinya dalam ibadah dan kesendirian. Beliau berusaha menata kembali hatinya yang sempat hancur dan terpuruk oleh wafatnya Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, rasa sedih yang dulu menguasai jiwanya mulai mereda. Air matanya tak lagi mudah jatuh setiap kali mengingat Rasulullah. Wajah murung yang dahulu selalu menyelimuti, kini mulai tergantikan oleh ketenangan. Bukan berarti rindunya telah hilang. Rindu itu tetap ada, namun kini menjadi cahaya yang menguatkan. Bukan lagi luka yang melemahkan. Kesedihan yang dulu membebaninya, perlahan berubah menjadi kesabaran. Dan kerinduan yang dulu membakar dadanya, kini menjelma menjadi doa-doa yang lirih di sepertiga malam. Di tanah yang jauh itu, Bilal belajar satu hal, bahwa cinta sejati tidak selalu harus dekat secara raga. Kadang ia justru tumbuh semakin dalam sunyi dan keteguhan hati. Terkadang, di dalam kesendiriannya di tanah Syam, Bilal bin Rabah tersenyum kecil. Kenangan-kenangan itu datang tanpa diundang, bukan lagi sebagai luka, melainkan sebagai cahaya yang menghangatkan hati. Ia teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Saat peristiwa hijrah menuju Madinah, Bilal termasuk di antara para sahabat yang setia mendampingi dan menjaga Rasulullah. Ia selalu siap melangkah di belakang beliau, menjaga, mengabdi dan mencintai dengan sepenuh jiwa. Puncak kebahagiaannya adalah ketika Rasulullah menunjuknya langsung sebagai muazin pertama. Betapa bergetar hatinya saat itu. Suaranya yang merdu bukan sekadar anugerah, tetapi amanah untuk memanggil manusia menuju sholat, menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ia mengumandangkan azan dan Rasulullah menjawab panggilan itu, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Lalu ia teringat peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Sepulang dari perjalanan malam yang luar biasa itu, Rasulullah menyampaikan kabar yang membuat jiwanya bergetar. Beliau berkata, bahwa suara langkah sandal terompah Bilal telah terdengar di dalam surga. Betapa bahagianya Bilal saat itu. Bukan karena kemuliaan, tetapi karena kabar itu datang dari lisan orang yang paling ia cintai dan paling ia percaya. Kini, setiap kali kenangan itu hadir, Bilal tidak lagi menangis seperti dahulu. Rindu itu masih ada, namun bukan lagi rindu yang menyesakan. Ia adalah rindu yang penuh harap. Rindu yang disertai keyakinan bahwa perpisahan ini hanyalah sementara. Suatu hari nanti, ia pasti akan dipertemukan kembali dengan Rasulullah. Dan setiap kali keyakinan itu menguat di dadanya, Bilal pun tersenyum. Senyum yang tenang, senyum yang penuh kepastian. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Telah lama Bilal bin Rabah meninggalkan kota Madinah. Di tanah Syam ia semakin disibukkan oleh aktivitasnya. Ibadah, perjuangan, dan kehidupan yang terus berjalan. Luka yang dulu begitu menganga, kini tampak tenang di permukaan. Meski di kedalaman hatinya, rindu itu tak pernah benar-benar hilang. Hingga pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bertaburan di langit Syam, Bilal terlelap dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok yang begitu ia cintai, yakni Nabi Muhammad SAW. Wajah beliau bercahaya, penuh kasih seperti yang selalu ia kenang. Dengan suara lembut yang menenangkan, Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai begini?" Suara itu begitu nyata, begitu dekat. Seketika Bilal terbangun dari tidurnya. Dadanya berdegup kencang, nafasnya tak beraturan. Air matanya jatuh tanpa mampu ia bendung, membasahi pipinya yang telah lama mencoba tegar. "Ya Rasulullah, aku juga merindukanmu." Isak Bilal memecah kesunyian. Kerinduan yang selama ini ia pendam kembali meluap. Bukan lagi sekadar kenangan, melainkan panggilan. Panggilan cinta, panggilan seorang nabi kepada sahabatnya. Malam itu menjadi titik balik. Hatinya yang lama tertahan kini dipenuhi tekad. Rindu itu bukan lagi untuk dipendam, ia harus dijawab dengan langkah. Maka berangkatlah Bilal bin Rabah menuju kota yang paling ia cintai, Madinah, kota sejuta kenangan. Kerinduan yang lama terpendam, kini menjelma menjadi langkah yang pasti. Ia menembus hamparan padang pasir, melewati panasnya siang dan dinginnya malam,
dengan satu tujuan, memenuhi panggilan Rasulullah. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya hingga ke gerbang Madinah. Saat dirinya melangkah memasuki jalanan kota, hatinya bergetar hebat. Setiap sudut terasa akrab. Setiap jalan menyimpan cerita. Di sanalah ia pernah berjalan bersama Rasulullah. Di sanalah ia pernah mengumandangkan azan, dan Rasulullah menjawabnya dengan langkah penuh ketenangan. Kenangan-kenangan itu datang berbondong-bondong, memenuhi benaknya tanpa bisa dibendung. Ia memandang tempat-tempat yang dahulu pernah beliau duduk bersama Rasulullah. Masjid tempat ia berdiri menyeru manusia menuju sholat, dan jalan-jalan yang menjadi saksi cinta dan perjuangan. Semua terasa hidup kembali, seakan waktu berputar ke masa-masa indah dulu. Tak terasa, air matanya jatuh membasahi pipi. Bukan sekadar tangis kesedihan, tetapi tangis kerinduan yang telah lama dipendam. Dan kini tumpah dalam pertemuan dengan tempat yang begitu ia cintai. Hingga akhirnya, langkah Bilal bin Rabah terhenti di tempat yang paling ia rindukan. Di depan makam Rasulullah SAW. Begitu melihatnya, Bilal segera turun dari kudanya. Tanpa mampu menahan gejolak di dadanya, ia berlari mendekat. Jarak yang selama ini memisahkan, kini seakan runtuh dalam sekejap. Di hadapan makam Rasulullah, Bilal bersimpuh. Tangisnya pecah. Bukan lagi tangis yang tertahan, melainkan tangis yang menyayat hati. Tangis seorang sahabat yang begitu lama memendam rindu. Bahunya bergetar, dadanya sesak, air matanya jatuh deras membasahi tanah yang mulia itu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Wahai Rasulullah, aku di sini. Aku di sini. Isaknya lirih namun penuh kerinduan. Seolah seluruh perjalanan panjangnya, seluruh kesabaran yang ia jaga selama bertahun-tahun, tumpah dalam momen itu. Ia tidak lagi menahan diri. Ia biarkan hatinya berbicara. Di tempat itulah, antara rindu dan doa, Bilal menumpahkan segala cinta yang tak pernah pudar. Cinta yang tidak terpisahkan oleh jarak, tidak diluruhkan oleh waktu, dan tidak dipadamkan oleh kematian. Di tengah larut tangis yang masih mengguncang dadanya, Bilal bin Rabah mencoba menenangkan diri di dekat makam Rasulullah. Tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah mendekat. Dialah Umar bin Khattab, ditemani dua cucu kecil Rasulullah, Hasan dan Husain. Wajah keduanya masih belia, namun memancarkan kemuliaan dan kelembutan yang mengingatkan siapapun pada sang kakek. Kemudian Hasan dan Husain melangkah menghampiri Bilal. Apakah paman yang bernama Bilal? Tanya mereka dengan polos. Bilal mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Iya, aku Bilal. Apakah kalian berdua cucu Rasulullah?" "Benar, paman," jawab keduanya lembut. Seketika Bilal tak mampu lagi menahan perasaannya. Ia segera merangkul keduanya erat-erat. Dalam dekapan dua cucu Nabi itu, tangisnya kembali pecah, seolah ia sedang memeluk kenangan, seolah ia sedang memeluk bagian dari Rasulullah yang masih tersisa di dunia. Beberapa saat kemudian, Hasan dan Husain berkata dengan suara penuh harap, "Paman, maukah paman mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin sekali mengenang kakek." Permintaan itu begitu tulus, bukan permintaan kekuasaan, bukan pula desakan jabatan, melainkan rindu seorang cucu kepada kakeknya. Di antara suasana haru itu, Umar bin Khattab yang sejak tadi menyaksikan pertemuan tersebut, melangkah mendekat. Wajahnya tegas namun matanya menyimpan kelembutan dan rindu yang sama. Dengan suara yang dalam dan penuh harap, ia berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, tidakkah engkau merasa kasihan kepada mereka? Kabulkanlah permintaan mereka. Mereka berdua masih kecil dan sangat merindukan kakeknya. Dengan mendengar lantunan azanmu, setidaknya itu bisa sedikit mengobati kerinduannya." Kata-kata itu menghunjam ke dalam hati Bilal. Ia memandang dua cucu Rasulullah yang begitu mirip dengan sang Nabi. Wajah mereka, sorot mata mereka, bahkan cara mereka berdiri. Kali ini Bilal tak kuasa menolak. Hatinya luluh. Jika dahulu ia menahan diri karena beratnya kenangan, kini ia melihat permohonan itu sebagai amanah cinta. "Baiklah nak, paman akan melakukannya untuk kalian," jawabnya pelan dan penuh kasih. Saat waktu sholat tiba, Bilal bin Rabah melangkah perlahan
menuju menara tempat dahulu ia biasa mengumandangkan azan. Setiap langkah terasa berat, seakan membawa seluruh kenangan yang pernah terukir di kota itu. Angin Madinah berembus lembut ketika ia hendak menaiki anak tangga. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Tatapannya tertuju pada pintu kamar Rasulullah. Pintu itu tertutup rapat. Bilal terpaku. Dadanya terasa sesak. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Dahulu setiap kali ia mengumandangkan azan, pintu itu terbuka. Dari sanalah Rasulullah keluar dengan wajah bercahaya, melangkah tenang menyambutnya. Namun kini, pintu itu telah tertutup. Tak ada lagi langkah yang keluar. Tak ada lagi sosok yang menyambutnya. Dengan menahan tangis yang terisak, Bilal menapaki satu persatu anak tangga. Hingga akhirnya sampailah ia di atas menara. Dengan hati yang bergetar, Bilal bin Rabah berdiri di atas menara. Ia menarik napas panjang, mencoba meneguhkan jiwanya. Lalu dengan suara yang dahulu pernah mengguncang langit Madinah, ia mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lafaz itu terucap dari lisannya, seketika suasana Madinah menjadi sunyi. Aktivitas terhenti, percakapan terputus. Orang-orang saling berpandangan dengan penuh keterkejutan. Suara itu, suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang selalu mengingatkan pada Rasulullah, kini telah kembali terdengar, menggema di atas langit Madinah. Kemudian Bilal melanjutkan lantunan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Suasana Madinah semakin bergetar. Orang-orang yang tadi terdiam, kini tak mampu menahan diri. Mereka berlarian menuju arah datangnya suara, seakan hati mereka ditarik oleh kenangan yang begitu kuat. Para sahabat keluar dari rumah-rumah mereka dengan mata berkaca-kaca. Bahkan para gadis yang biasanya berada dalam pingitan pun ikut keluar terdorong oleh kerinduan yang tak terbendung. Bahkan ada yang berteriak histeris, mengira Rasulullah hidup kembali. Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup lagi. Orang-orang yang berlarian akhirnya tiba di tempat itu. Nafas mereka tersengal, mata mereka penuh harap. Namun yang mereka lihat hanyalah Bilal bin Rabah berdiri seorang diri di atas menara, tanpa ada sosok Rasulullah di sampingnya. Harapan yang sempat bergetar di dada mereka perlahan berubah menjadi kesadaran yang pilu. Kemudian Bilal melanjutkan lantunan azannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kalimat itu, suaranya terdengar parau. Getarannya tak lagi setegas dulu. Ketika menyebut nama yang paling ia rindukan, dadanya berguncang hebat. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Madinah pun pecah oleh tangisan kerinduan. Seluruh penjuru kota dipenuhi derai air mata yang memilukan. Umar bin Khattab termasuk yang paling keras tangisnya. Sosok yang dikenal tegar itu kini tak mampu menahan air mata. Sementara Abu Bakar jatuh pingsan karena tak sanggup menahan gelombang rindu. Dan suara azan itu pun terhenti. Tak terdengar lagi lantunan dari atas menara. Dan terlihatlah Bilal telah duduk bersimpuh, tak kuasa melanjutkan. Kesedihan yang selama ini ia pendam, meledak dalam dadanya. Ia terisak, bahunya berguncang, suaranya tertahan oleh tangis yang tak berkesudahan. Di saat itulah, cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, berdiri dengan hati yang ikut bergetar, berusaha melanjutkan azan yang tak sanggup diselesaikan Bilal. Demikianlah kisah azan Bilal, azan pertama dan terakhirnya sejak wafatnya Rasulullah. Azan yang mengguncang seluruh Madinah. Azan yang membangkitkan kembali kenangan dan kerinduan. Azan yang tak pernah terselesaikan. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.